kita masih ada. Bisa Cep. Gue baru dapat anak laki Cep. Masa gue disuruh nyembelih lu Cep, mau lo Cep. Jawaban ente apa? Kabur. Nah, yang terjadi pasti ada sekarang. Dulu dia kan udah ngorbanin waktu sama kuliahnya nih demi si dia gitu kan. Terus ujung-ujungnya sama dia nggak jadi, kuliah juga nggak kelar gitu. Nah, Masuknya tuh. Betul tuh. Mau nanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi spesial Idul Adha. Sebelumnya terima kasih Pak Jopik Udah datang lagi. datang kembali. Setiap ada edisi Berbau agama dah. Edisi. kalender Islam. Kalender Islam. Boleh. Pasca enggak? Hah? Pasca enggak? Kalau pasca yoyo ntar sini. Jadi sinterklas dia. Aduh, ampun deh. Ini harusnya backgroundnya ini ntar takbiran, suara takbiran. Allah. Duduk gitu. Jangan. Oh jangan. Kenapa itu? Ji? Sedih. Iya, enggak maksudnya kan ini kan hari Idul Adha. Kan susah kan ngomong kan. Kan dikenal dengan hari raya kurban. Kurban. Emang episodenya Idul Adha. Iya, kurban kan. Gitu. Jadi ya Tapi kalau tagline-nya ini sapi gitu kan ya. Ontaan bisa Ji. Bisa. domba bisa domba. Bisa, tapi domba sama yang di sini kayaknya lebih gede yang gini. Iya kan gue udah bilang. Kita gue bawa kambing ya. Boleh. Jadi episode Idul Adha ini kita bahas tentang ikhlas itu gak gampang ya. Anjay. Ikhlas itu gak gampang. Baru aja mulai ngomongin ikhlas. Iya, ternyata ikhlas sesulit itu. Iya, Ini analoginya sama gak nih? Kayak misalnya doi bilang, kayaknya emang kita nggak cocok deh. Wah tuh. maksudnya? Kayak kita sampai di sini aja gitu. Nah, beda dong. Itu ikhlasnya beda. Ikhlasnya beda. Ini ikhlas yang dimaksud itu dalam agama ikhlas. Oh gitu. Belajar Tapi kan kalau gitu, ikhlasnya. kalau kejadiannya kayak tadi nih, kan mau nggak mau harus diikhlasin juga kan. Iya. Cari lagi. Tapi bisa cari lagi. Cari lagi. Tapi dalam fase itu nggak semudah itu. Iya. Nyari Ini deh. kayak titipan ini ngomongnya. Ini kayaknya titipan ya. Titipan ini kayak rasanya. Ada Rasa-rasanya. titipan, ya kan nggak ngerti ini sih makanya diem aja. Kayak makanya Larinya bahas kemana ikhlas. ini? Ya arahnya ke sebelah bletan sama Ji. Iya maksudnya Iya. baru pertama langsung ikhlas. Berat dong ngomong. Berat. Larinya di situ gitu loh. Kita bingung nih, masih ngeraba. Agak miring-miring dikit. Iya ngeraba ikhlas itu apa? Apalagi kan kita sampai di sini aja. Ya. Itu ikhlasin gitu. Ikhlasin Ikhlasin aja. aja, Gitu. Masih banyak yang lain gitu kan. Tapi kan itu fase berat juga ya kan. Apalagi kalau yang pertama. Sambungin deh ya. Apalagi kalau yang pertama kan. Ini kayaknya Dilupakan gitu kan. titip gitu ya. Iya. Aduh. Berbualannya ke situ. Ji, Hei. mau nanya arti berkurban dengan konteks zaman sekarang tuh apa sih kira-kira? Kalau kita dulu berkurban kan ya memang bagi yang mampu terus ya kan? Yes, begitulah kurang lebihnya. Tapi kan kalau sekarang kan kadang ada orang yang berkurban memang ya keinginan pribadi, ada juga yang gue ya agak-agak flexing dah gitu. Pamer. Banyak yang sekarang fenomena Yang mereka gitu. fenomena seperti itu Ditunjuk nggak aja. cuma berkorban ya. Dari mulai sedekah, ditampilkan gitu kan, direkam banyak lah yang konten-konten kreator sekarang yang ini gue kasih sedekah, dikasih di videoin kan. Nah semua kembali ke diri kita sendiri, gitu loh. Kembalinya dalam arti gini. Ada yang bilang itu nggak bagus, ada yang bilang juga itu bagus untuk memotivasi. Ya, Ya kan? makanya Kayak, sudut pandangnya dengan zaman sekarang tuh Iya. gimana sih kalau dari pengalamannya Pak Haji yang punya ilmunya nih? Kalau kita gini, kalau sebaiknya untuk hal-hal seperti itu, memang kalau kita bilang kan, kalau kita kasih sedekah,
tangan kanan kasih sedekah, tangan kiri nggak usah tahu, gitu kan. Betul. Sebenarnya gitu kan. Tapi kan kalau untuk sekarang ini ya kan, untuk anak-anak zaman sekarang ya nggak bisa seperti itu. Sekarang itu ya kebanyakan ya untuk apa ya kalau kata kita, untuk konten bisa, konten ya. Bukan konten. terus untuk ngegaya dalam artian tadi flexing itu kan, dia pengen, aku pengen dilihat orang nih, gue nyumbang ini nih, gue korban ini kan. Cuman kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengambil positif tentang masalah itu, wah gue ngiri nih, gue pengen saya kayak dia, gimana caranya? Biar motivasi gitu Memotivasi ya. goirohnya kan, girohnya untuk. Tapi kan ada juga yang wah tahu nih si A nih begini orangnya nih, kebiasaan tabiat dia tuh seperti ini ya kan. Ketika dia melakukan korban, misalkan dia beli sapi satu atau kambing satu yang dengan harga yang biasanya kan 20-30 lah. ya Roundnya segitu. enggak, kalau kambing kan biasanya yang penting gede, mahal, bagus. Wah, ini kambing gua gede nih. Super. Ya super ya kan. Super. Yang Ya kan? diluluhkan lah Iya, ya. biar orang wah ini si A nih sama kambingnya gede banget. Itu kan katanya kan pengen begitu kan niatnya kan. Nah, itu kan bukan niatan bukan esensi untuk berkorbannya kan sebenarnya. Dapat kan. pujian ya. Nah, dia pengen dapat pujian seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah kambing, masalah apa yang penting udah cukup umur. Validasi berarti. Cuma Iya. pengen validasi. Nah, doang. itu kan karena kita tahu nih sosoknya orang nih. Sebenarnya kalau dia punya apa-apa pasti ingin, ibarat kata kalau orang pengen Betawi, orang di ini. Betawi bilang ngedir. Ngedir. Ngedir kan ya? Betawi kan? Ini Betawi nih, ngedir tau nggak? Betawi mana ini masalahnya? Ngedir itu pengen dipuji gitu loh. Oh mungkin gini. Menyombongkan diri gitu loh. Nggak apa-apa, tekor yang penting kesohor. Gitu. Maksudnya seperti itu. Beda sama Magadir. Hah? Magadir beda. Beda. Magadir mah itu anuan. Ya, nyanyi. Kayak juga ya, masuk dah. Gitu. Kalau esensi berkorban itu kan itu buat ketakwaan, ya kan? Pengorbanan kita buat ketakwaan, buat mencapai keikhlasan dan keimanan kita. Kayak Nabi Ibrahim kan dia punya baru punya anak umur 80 tahun, ya kan? 80 tahun dia punya anak. Di umur 80 ya. Ya, Baru dapat tuh. anak, dan Allah memberikan mimpi bahwa suruh menyembelih anaknya. Iya, Nah, itu galau kalau bahasa kitanya Nabi Ibrahim galau. Bahasa sekarang dah ya, Iya, galau. gue baru punya anak, gimana sih ini Allah ya? Kok gue suruh sembelih? Akhirnya Nabi Ismail nanya, Pak, kenapa Pak? Kok bingung? Lah, gue lagi nunggu. Maksudnya bertanya ke Gusti Allah gitu ya? Enggak, anaknya Ismail nanya, Pak, kenapa Pak? Bapak kok galau banget ya? Dari tadi bolak-balik bahasa kitanya lah. Gitu. Iya. Mondar mandir gitu ya. Ini cerita yang selalu ini ya, Idul Adha ya. Iya, begini. Bolak-balik. Tom, lah gue baru punya anak lu gue sayang, tapi masa Allah nyuruh nyembelih lu, itu bahasanya kan. Nah, Nabi Ismail, Sharing lah itu ayah sama anak ya. iya, Nabi Ismail bilang, Dia nggak tahu tuh, Nabi Ismail nggak tahu kalau mau disembelih ya. ini dibilang Ini dikasih Bapak tahu, dikasih kan cerita tahu, berusaha. Nah, makanya kan Nabi Ismail dengan jawaban Nabi Ismail, kalau kita orang kita misalnya bapak kita masih ada, bisa Cep, gue baru dapat anak laki Cep, masa gue disuruh nyembelih lu Cep, mau lo Cep, jawaban ente apa? Kabur. Nah, itu yang terjadi pasti ada sekarang. Beda dengan Nabi Ismail. Ya kalau memang Allah sudah menyuruh, udah menghendaki seperti itu, ya udah Pak, ikhlas, nggak apa-apa saya disembelih. Ibunya nangis, nggak begini kan? Ibunya tahu juga ya. Tahu, diceritain juga lah. Akhirnya kan Nabi Ibrahim kan jalan tuh sampai di 3 kali dia digodain setan, istrinya digodain itu, laki lu goblok banget tuh, baru punya anak disuruh sembelih, mau lo mau aja. Akhirnya kan Itu posisi berapa tahun sih anaknya sih? Di umur berapa Nabi Iya. Ismail ya gitu Iya. maksudnya ya? Nih kilasan sejarahnya panjang nih kalau mau nyampe situ. Ini kan secara Enggak, maksudnya pas di saat anaknya tuh mau dibunuh itu ya balik umur lah. berapa? ada 14,5 tahun gitu. Serius nih gue. Dia udah balik lah itu. Oh, udah balik. Oke. Nah makanya apa sih berapa kali sampai 3 kali digodain sama setan kan lempar batu kan? Oh, yang sekarang dijadiin lempar Kan jumroh ya. Ya. Tuntunannya berarti dari situ. Dari Ji. situ dari Nabi. Lempar batu. Ya mati Gitu. dah. digoda ya, akhirnya kan sampai di pas tempat mau disembelihnya Nabi Ismail bilang, Pak, asa dulu pisaunya Pak, Yang tajam. tajam biar saya nggak kerasa. Kan. Biasa sama Nabi Ibrahim. Nah itu terbalikan saya tuh Ji.
Kalau saya dulu, kalau mau iseng sama orang gitu kan, sengaja gue tumpul-tumpulin. Jadi kalau biarin gorok lama gitu. Ya anjir. Jahat amat ya. Jahat ya. Jahat banget. Binatang aja nggak boleh begitu, harus sekali tebas. Jahat banget, jahat. Iya, akhirnya kan pada saat disembeli diganti dengan kibas kambing. Tiba-tiba tuh ya. Iya, lo ganti. Ya udah sampai sekarang. Itu sejarahnya. Sejarahnya Idul Adha ya. Artinya kan kalau kita ambil ibarohnya itu Nabi Ibrahim dan ibarohnya itu mengajarkan apa yang lo sayang itu ya udah, kalau Allah sudah korban suruh diambil ya diambil. Ya, ya. Keikhlasan Nabi Adam di situ. Sayang banget. Makanya Sesuatu yang sangat berat. Iya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Kalau ngomong deh. Ya, sesuatu yang sangat berat gitu Iya. ya. Makanya ibrohnya Ji, katanya kalau emang sayang sama makhluk, jangan segitunya ya. Iya. Ntar kalau Allah ambil, udah kagak bisa langsung bilang kagak, ibaratnya gitu ya Ji. Sayang banget makanya. Oh, kenal lagi dia. Bukan saya tuh ya. Yang Lagi aja. saya yang ngomong ya. Iya, Bukan saya ya. Intinya seperti itu gitu loh. Keikhlasan. Jangan bucin banget gitu ya. Ya kalau bahasa sekarang berarti. Gitu ya. Tapi kan bucinnya pada anak. Iya. Kalau dalam konteks ini ya, iya. Bukan Tapi kalau bucin dalam gimana. konteks lain misalkan kayak mahabbatur Rasulullah juga sama. Kamu mencintai sesuatu, misalkan kamu mencintai mobil kamu, cinta kamu sama Rasul, itu lebih dari cinta kamu sama mobil kamu. Dan itu salah satu dari bentuk keimanan. Gitu. Ya, ibarat kata berarti kita boleh mencintai sesuatu tapi jangan ngelebihan. Berlebihan. Iya nggak boleh, misal punya motor gitu ya, jangan di wah. Motor baru malah. Saya nggak ikut-ikut kalau cinta. Jangan diagung-agungin, harus sama Rasul kita. Sama Rasul ngapa? Iya. Ya, cinta Rasul. Mulai belibet. Dia mau menggiring opini tapi kelibet dia kan. Sendiri. Bukan. Motor dia ya cinta lu pada motor ya segitu aja. Iya, Tapi cinta lu biasa sama aja Nabi gitu lebih ya. tinggi dari cinta lu sama motor. Harus gitu. Apalagi cuma cinta sama dia gitu ya Ji. Nah, iya cuma cinta sama dia, ya udah gitu. Panjang dah. Panjang dah. Kalau dipanjangin panjang nih ntar nih. Makanya jadi korban nih kita. Oke. Udah ketemu kan? Apa? Ya itu. Sama dia. Ya dia. Dia nih siapa sih Ji maksudnya? Nah, nggak tahu tanya dong. Tadi kan yang bertanya pertama kan belum. Oke. Berarti pertanyaan pertama udah terjawab nih. Belum. Gimana sih udah panjang-panjang. Iya, Kebebaran Sekarang ya. sekarang gue tanya nih. keikhlasan. Pengorbanan terbesar selama hidup kalian tuh apa? Perasaan. Ya perasaan aja. Ya, apa aja? Nah, coba Pak Haji dulu. Korban apa? Di dulu dong. Pengorbanan terbesar. Pengorbanan. Saya menaah dulu nih maksud lari jalan-jalan. Mungkin Jalan gini. pertanyaannya itu apa? Mungkin maksudnya dalam keikhlasan kali ya, pengorbanan atau keikhlasan yang ibaratnya berat kita kasih. Tapi gitu. mau nggak mau kita harus lalui lagi. Iya gitu. Dulunya. Apa gue? Ya apa nggak tahu. Hidup lu enak-enak aja emangnya. Enggak enak-enak aja. Pengorbanannya itu apa? Ya misalnya lu, oh gua nggak nyelesain ini karena gua harus bantu apa gitu. Nah contoh deh gue deh pertama. Gue tuh dulu ngorbanin kuliah gue telat demi ngejar jadi pegawai tetap dulu gitu. Jadi begitu pegawai tetap gue baru kuliah lagi. Padahal di saat udah jadi pegawai tetap kan susah, maksudnya ngatur waktu kuliahnya. Tapi untungnya dengan pengorbanan yang sebelumnya ya gue juga nggak mau ini luntai-luntai kan. Harus tepat waktu lulusnya gitu. Alhamdulillah 4 tahun beres. Kalau itu pengorbanan yang Dalam segi pendidikan gitu. Kalau lu apa? Film dulu lah. Dioper lagi. Saya jujur masih menelaah nih. Maksudnya menelaah pertanyaannya kemana larinya? Ya kehidupan aja. Selain korban Perasaan. Iya. Jadi titik poinnya pengorbanan terbesar dalam Hidup. gitu ya. Apa kalau gue ya?
Karena kan kita kan spesial edisi kurban nih. Berarti kan dengan keikhlasan dan pengorbanan kan. Iya, tapi Gitu. itu saya bingung itu. Tadi dulu saya mikir dulu kalau Sama sih juga lagi mikir ini, masuknya kemana? Kan gue nih? kasih contoh nih. Kan gue kasih contoh barusan. Nyambung ke hari raya Idul Adha-nya apa gitu. Ya sama-sama ikhlas gitu menjalaninya. Iya, iya. Ya, ini pagi, saya juga jadi bingung, saya sendiri jadi bingung karena Perasaan gue ngasih pertanyaan temanya aman-aman kan aja. udah ada, ya. Iya. Ada korban. Cuman nih pengorbanan terbesar dalam hidup. Iya, yang pernah kalian lalui dalam hidup. kalau saya sini ya, saya mungkin konteksnya ada sedikit berbeda ya. Tapi ya masih bisa dipahami sama lah kayaknya. Kayaknya kalau gue lebih ke keikhlasan gitu. Contoh kalau gue kemarin misalnya harus ikhlas nerima nyokap udah enggak gitu kan. Oh, udah Ya, berpulang kayak, lah ya. Ya, nyokap berpulang. Mungkin dari situ udah pasti berat memang untuk kita sebagai anak gitu kan. Ya. Tapi mungkin di belakang itu memang ada sesuatu yang dipersiapkan untuk kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik atau lebih inilah sekarang gitu. Lebih kuat lah, lebih Betul. berdiri. Itu maksudnya begitu. Iya, tapi apa yang Apa tuh? bilang Andi itu bukan pengorbanan. Itu ikhlas. Keikhlasan. Keikhlasan. Berarti pengorbanannya belum kejawab. Iya. Ya, begitulah Pengorbanan, kurang lebih lah. keikhlasan. Iya, beda pengorbanan, keikhlasan beda. Pengorbanan itu makanya kan konteksnya ini saya lagi telaah nih. Pertanyaannya mau lari kemana Gitu. gitu loh. Kan gue bilang pengorbanan akhirnya yang ikhlas gitu kan. Gue ngorbanin Iya. waktu gue yang harusnya kuliah. Contohnya gini, kita pengorbanan contohnya gini ya. Kita setelah lulus sekolah Harusnya kuliah. harusnya kuliah, Gue kerja dulu. ya harusnya kuliah dan bekerja karena dia Karena tadi dulu ini ada misalkan contohnya gini, kita kan ini pengorbanan yang dibilang pengorbanan ya. Iya. Contohnya gini, kalau misalkan kita nih habis lulus kuliah, habis lulus sekolah lah, iya sekolah SMA lah. harusnya kan kita kuliah dan kita Ini kerja. yang lain bekerja ya kan, dan bekerja setelah bekerja kita bisa dong. Nggak bisa waktu itu karena gue Nggak di gini. luar kota. Maksudnya gini, kan nggak usah bekerja dulu dah. Kita kan kuliah, kita sekolah. Sekolah, habis lulus sekolah seharusnya kan kita bekerja atau kuliah, betul kan? Iya. Ya kan? Tapi kita menikah. Waduh. Jauh lagi lompatnya. Berat lagi. Iya, menikah. Berarti kita korban nggak? Mengorbankan sesuatu nggak? Iya. Hal Tuh itu yang yang jawab disebut tuh. mengorbankan sesuatu. Jadi mengorbankan masa muda. Ya gini-gini nih, gue perjelas. Jadi gue kerja itu karena almarhum kan udah nggak ada. Ya jadi mau nggak mau kan gue yang bantu dulu di rumah. Nah, itu bisa dibilang sama. Nah kan itu ya? maksudnya. Oh, kalau mungkin kalau Ujab lebih masuknya gini. Dulu dia kan udah ngorbanin waktu sama kuliahnya nih demi si dia gitu kan. Terus ujung-ujungnya sama dia nggak jadi, kuliah juga nggak kelar gitu. Masuknya tuh. Betul tuh. Saya nggak ikut kali itu. Tapi Dia lebih mudah tuh kalau korban Iya, iya, kita iya. tuh. Jadi maksud pengalaman gue ya. Nah, tadi kan sama dengan tadi, misalkan kita harusnya lu bisa kuliah dulu, lu tapi bisa karena- kerja dulu, tapi kan karena lu udah ada calon, lu mengorbankan masa muda lu untuk menikah. Itu yang itu. itu takdir. Bukan takdir. Bukan. Wah dijawabin aja. namanya kan Dijawabin udah aja. jodoh. Iya, betul, udah jodohnya kan. Tapi kalau kita bilang itu takdir kan, ketika kuliah kita menikah bisa kan? Oh iya, Kita kan bisa. kita mengorbankan waktu kita harusnya bisa kuliah atau kita bisa bekerja dulu, kita menikah karena kita mengorbankan semua itu karena kita nggak mau masuknya ke zina. Kalau kita udah nikah, iya, kan, iya. hal seperti ini kan udah ada calon, ya bagusnya itu Iya. disegerakan. Paham. Jadi kita mengorbankan masa muda kita yang harusnya kita bisa nongkrong, bisa apa, gitu. Kita dengan Jadi nikah, kita skip dah tuh ya. skip Ya, semuanya. skip. Nanti pas kita udah nikah, kita cari kerja, semuanya ya kita Oke, pas oke. itu ketemu kan gitu. Sama nyok kayak lagi tuh lu cabut mata kuliah buat nganterin si dia gitu kan. Jadi siapa namanya? Hah? Ya banyak kalau dia mah. Buka. Nah kan udah kejawab nih, udah ngejawab. Berarti yang tinggal Enggak dia analoginya kalau kayak gini baru paham dia. Iya, soalnya dia cari simpelnya begitu. Ji. Pengorbanan dia soalnya sama perempuan semua. Sulit nggak tuh? Ya? sulit. Gitu Seperti Ji. itu. Jadi kalau gua contohnya yang dari pertanyaan gua tadi itu seperti itu. Nah,
Gua udah, Fandi udah. Aneh udah juga kan Apa? Tadi udah juga kan. Oh, yang mencontohkan yang tadi kan. mencontohkan Nah, ini nikah. Tadi udah juga. Sama Di anak. sama Mandi di. Nggak, lu perjelas lagi. Lu Perjelas lagi dah. Iya, Kan tadi itu kita loh. belum dengar dari mulut. Pertanyaan selanjutnya aja. lu udah bela-belain cabut mata kuliah. Oh, sampai segitunya, Bro. Iya, sampai nggak kelar kuliahnya. Ujung-ujungnya cuma Ada jagain bendera jodoh putih ya. orang. Kibarkan bendera putih. Iya nggak? Tapi akhirnya kan beliau sekarang jadi pengusaha. Oh iya. Nah, mungkin itu ya kan. Iya. Dari situ mungkin. Iya. Oke. Jadi Ini nggak sesuatu masuk nih, nggak masalah masuk. itu ada ibrohnya. Iya, nggak masuk dalam pembahasan itu ada. Enggak. Masuk. Intermezzo yang ke Agak keluar sedikit. Keluar sedikit. Jadi sebenarnya maksud gue pertanyaan tadi itu lebih ke ikhlasan aja sih. Ya, ikhlas. Kalau ikhlas banyak. Banyak. Gampangnya itu ketika kita lagi mules ke WC. Ya, Bener nggak? ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas banget itu, Man. Ikhlas. Iya. Belajar ikhlas sama sampah sama tukang parkir. Kenapa? Hmm? Kenapa? Ya, dia kan jaga parkir nih, motor. Wah, dari motor bagus, banyak. Titipan semua. Tipis semua kan? Nah, ya dikasih semua ya kan? Ya Begitu kan? diambil, bukan punya dia Begitu, ikhlas. Bukannya ikhlas, kasih gitu. Iya. Coba kalau misalnya tukang parkir nggak ikhlas, panjang urusan. Anjing urusan. Lah iya, stres bisa tuh tukang parkir. Ya iya, satu stres, kedua motor udah banyak, wah cakep-cakep, gua gembok aja nggak bisa keluar. Selesai dong, ya. Selesai semua. Paling nggak kan manajemen itunya diamuk. Next. Ini gue ada pertanyaan sih. Coba nanya apa? dia. Nah, Ji, mau tanya nih, kalau yang belum akikah, itu boleh berkurban nggak? Dibarengin apa Bukan, udah dibarengin. Ayo Enggak dulu. bisa ya. Berarti kita bahas dulu nih Ji, akikah itu apa, kurban itu apa, dan mana yang harus diduluin? Mungkin gitu Nah, kali. mungkin maksudnya begitu. Kalau emang Enggak kan, ini kan edisi, maksudnya mau Idul Adha, Iya. jadi berkurban nih. Kalau belum di di akikah. akikah, itu boleh nggak berkurban? Dan kebetulan lu sekarang punya uangnya cuma buat satu nih, contohnya ya. Ya karena laki dua ya. Ya. Nah ini Nah ini kan gue pernah Oh, ini nih. Oke, Laki oke. dua kan, kalau kita kan katanya laki dua, kalau anak laki dua kawinnya, Iya. anak perempuan satu. Sebenarnya saya waktu kemarin itu juga kan dibahas juga, ya itu sebenarnya kan cuma kiasan doang. Kalau misalkan laki satu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk akikah dan berkurban, abdulnya akikah dulu. Akikah dulu, Ya, baru boleh berkurban. Tapi gitu ya. akikah ini dalam arti kan kalau berkorban kan jika mampu. Gitu. Iya. Kalau akikah ini sebenarnya Wajib ya. wajib. Oh, wajib. Nah, iya. Nah, iya, sampai misalkan ente nih, Lu dapat anak. bukan untuk anak ente Sebenarnya nih. kewajiban orang tua ya Ji. Enggak. Enggak, gua, enggak juga. Enggak, misalkan dia udah gede nih. Nih, bucep nih. Dia belum diakikah sama orang Tapi dia tuanya. tahu gitu, orang Dia tahu, tuanya bilang orang tuanya gitu. dulu nggak Lu belum gua akikahin, belum belum. Sekarang tuh belum sempat gua angkat karena gua belum punya duit, Tom. Dia punya uang sendiri, ya dia akikahkan bukan sendiri. Oh, gitu. Itu boleh, itu banyak. Berarti dengan tidak mampunya orang tua kita untuk mengakikahkan kita, Iya. berarti itu tidak melempar tanggung jawab orang tua kepada kita ya gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya orang. Nggak apa-apa, orang tua misalkan Tapi nggak. kalau orang tua kita sekarang ibaratnya udah ada rezeki lagi nih gitu, Iya. baru mau akikahin kita sekarang. Nggak apa-apa. Di saat kita udah mampu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena gini, korban juga misalkan gini, ada ya berkorban itu gini, orang tuanya misalkan sugih kaya, mapan lah itu maksudnya. Anaknya pengen, orang tuanya gini, gue pengen pengen korban, tapi anak lu ya, yang gue pakai nama anak lu ya, boleh nggak langsung seperti itu? Boleh. Boleh. Boleh nggak sih? Nah, kan? Boleh Maksudnya gimana? Misalnya lu. Ente punya anak, ya kan? Bapaknya nih. Nah, Dia pengen ngakikah, Atas namanya. pengen korban atas nama anaknya. cucunya. Iya. Gimana caranya? Boleh nggak? Kayaknya boleh dah. Pernah deh gue. Pernah Ya. boleh, Boleh. betul. Tapi caranya kasih uangnya ke bapaknya. Iya. Bapaknya yang beliin. Dari engkong. Oh, dari kakek jadi. Ada urutannya. Tapi kalau bapaknya dia habis duluan nih duitnya Ji kayaknya Ji. Kok bisa? Nggak bisa, nggak nyampe. Nggak nyampe tuh. Lu kasih duit sama bapak lu Heeh. buat akikah atas nama mak lu, atas nama anak lu ya kan. Pasti lu beli yang lain kan.
Enggak lah. Saya nggak ikut-ikut. Itu aja mikir Jop. Enggak lah. Itu mikirnya lama lo. Sempet nyit. Dia bilang anak lah, gue aja belum punya anak. Nah, gue tuh pernah Ji, ini nggak tahu ya, tapi kayaknya boleh. Semisal kita orang kan udah, misal gue, bini gue, itu udah pernah kurban semua. Terus mau kurban untuk almarhum orang tua kita, boleh kan? Boleh. Kalau akikah, itu jatuhnya bukan akikah, tapi korban. Mungkin udah meninggal si A, udah meninggal nih. Ah, gue pengen akikahin si A nih, karena dia belum akikah, setahu gue. Itu jatuhnya ke kurban, bukan akikah. Mau tetap kurban Oh, jatuhnya. akikah tuh berlaku kalau emang masih hidup. Iya. Oh, oke. Kalau udah mati ya kurban. Nah pertanyaannya tanya, udah pernah akikah nih gitu lah. Belum Ji, aneh emang orang tua lagi itu almarhum pernah bilang. Dulu belum diakekahin karena memang kondisi saat itu belum memungkinkan, kondisi keuangan pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Kali lu berontar mau ngorban? Gue belum. Ya udah gue jual modal aja domba gue. 2,5 juta tadi. Ya. Iya. Iya jadi. Nah ini malah dagang. Modal. Domba gue banyak. Kan tadi lu katanya sekeluarga udah pernah berkurban nih, Iya. masing. Nah, kan gue belum nih. Ya pakai nama gue aja besok nggak apa-apa. Boleh. Nah, sebentar. Ya apa? Urutannya kan ibaratnya kalau gue sama Fandi kan nggak ada saudara nih. Bisa kan ya kayak gitu ya. Nah, orang tuanya udah nggak ada kan. Berarti gue langsung kasih ke dia. Kasih duit ke kita kan Ji. Iya, iya. Nah cakep. Nah, entar jadi dis 260 lagi sama ban Pirelli. Nggak jadi kambing sama dia mah. Jadi alat-alat motor. Iya. Gitu. Aduh. Gue udah tahu banget nih sahabat-sahabat gue di kiri kanan. Kayak gue tinggal bilang, bro, kemarin mau bayar kambing. Hilang lagi duitnya. Kan? Bahaya kan? Iya. Mending kasih kambingnya aja. Iya, Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja. Boleh kan? Boleh. Nah, maksudnya ini buat temen-temen yang mau kurbanin sanak saudara atau yang lain, berarti boleh ya. Misal kan gue ada kelebihan domba di Sukabumi, misal. Domba ada berapa? Ada berapa? Ada 20. Enggak ada sih, kan baru mulai gue. Oh, baru mulai. Kalau udah 20 itu wajib Belum. kasih satu. Sodoka. Sedekah. Kasih. Zakat. Lagi namanya. belajar di Zakat. Jadi kemarin tuh ada 5 dari tahun kemarin ya. Ada 5 beranak 1, mati 2. Anak 1 mati 2. Anak. Nggak habis. Biangnya dong. Biangnya masih ada. Nah tuh, beranak 1 mati 2. Anak atu tadi lu nih. Ini kan Kambing sama. suami istri nih, kambing nih kan. Ini anak atu, mati 2. Lah tinggal bapaknya dong. Kan 5. Oh, 5. Berarti kan biang kan yang gede kan? Yang biang 2, Mati. anak 3, ya kan. Terus beranak 1 nih 6. 6 ya. Nah yang 1 mati kembung, yang kayak pokoknya matinya kembung dah Oh, kambingnya. bergas gitu. Iya bergas, gitu. Itu kan. Nah, baru polisi lilin. Polisi lain. Polisi lilin lebih besar. Polisi lilin. Polisi lin. Oh, nih, ini berarti ilmu juga nih. Berarti kalau gua udah punya 20 ekor, harus ngasih 1 ya? Iya, jangan. 20 atau lebih dari 20, misalnya 21 gitu, baru satunya kasih ke orang. Jadi ini mulu nawar mulu. Oh, udah dibilang. Itu udah ada nisopnya Ji ya. Iya, 20 jangan namanya. Enggak, mau. maksudnya nanya. Ya, 20 apa 21, misalnya 21, ya satunya lu kasih, lu 20 tetap gitu, atau 20 lu udah. gelap. Ya kan nanya. Kalau udah 20 gitu. Kalau sudah Pak, 20 maksudnya. ngasih. Ya, oke. Nah ke gua tuh jangan lupa. Nah, belum Iya. sampai 20. Udah nyidek aja ya kan. Gitu. Nah, ini pertanyaan lagi, Ji. Akikah lagi Jadi nih? enggak, Enggak. hukumnya kalau berkurban kan katanya itu buat kendaraan kita di sana. Ya. Nah, itu gimana sih gitu loh. Artinya tuh maksudnya apa gitu. Apa kita tunggangin itu ntar Ji? Ini udah ditunggu. Lah kalau kita korbanin kambing, kita nunggang kambing dong. Nah, gitu tanya. Ke bawah ke surganya Itu bawa kambing kiasan dong. Oh, kiasan. sebenarnya. Sebenarnya Oh. kiasan. Cuma kalau dibilang kiasan, gue kadang suka mikir
badan kita gede. Kambing segitu. Bapak gue gimana nih? Baru gue tekin meletet. Wah, gitu. Maksud gua, nah, itu kan semuanya itu kan buat keikhlasan kita, ridho kita. Bentar dulu. Karena apa? Gue pernah kan ke Bromo waktu itu sekeluarga. Iya. Nah kan Bromo kan ada berapa jalan kan. Waktu itu via Malang. Nah via Malang ini agak curam ceritanya. Ada jasa kuda. Nah, Gue naik kuda tuh ke atas. Nyampe atas, gue turun. Gue lihat kudanya melet-melet. Kata kuda gini. ada dia ngajak kuda. Sial, kata dia. Lah kuda dinaikin gajah. itu Kuda itu punya hari pengalaman gue itu. Siap banget ini. Kejar kayak kuda-kuda luar negeri tuh yang gede-gede tuh. Nah, Ini apa kuda-kuda itu? kampung. Kuda yang ditekin kuda Kuda poni. poni. Ini kuda-kuda kampung yang tahu yang gedenya nanggung-nanggung gitu. Kalau kayak kuda-kuda Bima kan lumayan Iya tuh. gede-gede ya. kan. Tapi tuh kuda kuat. Kuat tapi nyampe atas ya. Gue ngeliatin gue kasihan kan, waduh kasihan juga nih kudanya. Temen kudanya lewat nih. Ngapa lu? Ayo ngapain gue ini? Katanya, ayo Sial hari Dia bilang, ayo turun bawah, bentar dulu. Katanya gitu. Kenapa jadi tawa mulu ini? Astaga. Nggak itu makanya gue tuh gara-gara pengalaman itu gue sempet mikir terus naik kuda aja begitu pas naik kambing ya. Nah, kambing seberapa sih? Saya boleh minta air nggak ini? Oh, Yo air yo. Nih, tim PU kasih. Minta tolong dong. minta tolong dong. Yang dingin gue juga nih habis nih. Nah, itu kan tadi maksudnya kurban Ji. Iya. Diartikan kiasannya nanti kita jadi Buat tumbal kendaraan kita lah itu. Nah, kalau akikah tadi nih aneh pernah dengar. Kalau kita belum akikah tuh katanya status kita tuh masih gadai Ji. Emang, Oh gitu ya? gak iya, gadai, masih tergadaikan. Masih Oh, mesti di pegadaian rancu. tembus dah tuh. Jadi ibarat kata nih akikah itu penebusan nih gitu Ji. Potong, ya, potong rambut. Potong rambut. Makanya itu ada Potong rambut dikit. Udah gede pun juga dipotong rambutnya. Misalnya akikahnya itu udah gede. Potong. Misalnya nih Rambut Ujab tuh nih ntar banyak mau banget akikah tuh. nih Ji. Ujab pola kita ada ntar ada rezeki mau akikah nih. Rambut kita dipotong juga tuh. Ji. Potong. Berapa senti potongnya? Apa cuma syarat? Botakin, Orang nanya beneran syarat apa ya, gimana? syarat aja. Syarat. Oh berarti status bener tuh masih tergadai Ji. ya? Gadai, betul. Kalau akikah kan nggak, ibarat kata kalau misalkan kita belum akikah itu gadai mas. Belum apa ya? Kalau kata kita belum sempurna lah. Tapi nih Ji, misalnya sampai misalnya ada yang sampai akhir hayatnya lah orang tuanya nggak mengakikahkan, terus si anak ini juga sampai akhir hayatnya nggak keturutan nih Ji buat mengakikahkan. Itu gimana tuh Ji? Walau bisa apa bagaimana? Jadi dari orang tua terus ke anak juga nggak kesampaian juga. Kesampaian juga. Contoh nih, kan Iya, gue dibilang nih sama orang tua gue dulu. Banyak yang kayak gitu. Lu belum akikah, ntar kalau punya rezeki akikah duluan. Kan pernah dibilangin gitu tuh. Nah, jujur ya kan. Sampai saat ini gue memang belum akikah diri gue sendiri. Oke. Gitu. Kali ntar nih aneh mampu, aneh akikah. Tapi kalau misalnya enggak gimana tuh sampai akhir hayat? Hukumnya. Atau mungkin maksudnya si Fandi atau turun ke adiknya atau ke kakaknya yang tahu dengan kondisinya Fandi. Ya kalau misalkan Gitu. udah meninggal kan bukan akikah, kurban. Oh, Kurban. Akikah tuh Jadi selama si Cilung nih Masih digadein. Iya. iya berarti gue ntar ke akhirat gue masih tergadai kan di status gue. Nah, itu Oke ya, Ji. nah, intinya gini, kalau kita udah tahu, kalau kita udah tahu tapi kitanya belum mampu, ya Enggak, tapi udah mampu nih. yang mau Udah ya mampu. harus. Kalau udah mampu ya harus. Udah mampu. Duniawi mulu dah nih. Udah mampu. Udah nggak tahu diri ya. Udah mampu, tapi beli ban motor dulu, beli knalpot dulu. Bagaimana? Utang, itu kan bisa ngutang. Gede banget airnya. Masa gede banget. Iya. Oh iya, diserang banget, diserang dulu. Masalahnya kan kalau akikah kan lebih baik dibagikannya dalam keadaan matang ya Ji ya. Ya, betul. Iya. Jadi kan kalau gua minjem kambing sama lu dulu kan butuh dana buat masaknya juga bro. Ini aja, gampangnya gini. Misalkan kita
mau akikah nih, udah gede nih ya, kan kita kadang-kadang ada rasa malu nih, gue udah gede baru akikah, kan? Nah, ketika ada tablik akbar atau pengajian, ya kita ngomong aja, saya mau akikah dong nih, kayak apa sih, ngasih kambing lah gitu. Nah, itu Udah dimasakin gitu. kan mereka udah urusan. Masukin ke buli gitu Ji ya. Nggak apa-apa. Apa ya? Itu nggak pakai dipoto, nggak apa-apa itu. Maksudnya itu udah hilang dah tuh. Insya Allah. Status gading kita udah hilang dah tuh. Iya. Oh, udah lunas berarti. Tapi Ji, gini Ji, katanya kalau kambing yang diakikahin itu nggak boleh dimakan ya? Ini nih, Lu kata kan siapa? kita akikah. Terus Kan dimakan orang gitu ya, yang diakikah itu tuh nggak boleh makan Masakannya kambing itu. gitu. Boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi nggak jangan banyak-banyak gitu loh. Kalau keluarga boleh. Banyak-banyak Kayak dengan kolesterol. korban nih. Korban kita korban kambing sepertiganya buat kita. Nggak boleh lebih. Nah, mau nanya lagi nih. Tiba astagfirullahaladzim. Misal. Gue berkurban di Sukabumi contohnya. Ya, bumi. Kan harus sepertiganya buat kita dong biasanya. Kalau gue ngambil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi bilang sama panitia, daging saya tolong berikan ke Aditya. sedekah, Oh, mau iya. kasih ke panitia, Oh, mau gitu ke ya. fakir miskin silakan dikasihkan ke yang membutuhkan lah. Panitia. Lu musuhnya Haji Sulam tapi dia di tukang bubur nih, bubur naik haji. Nggak nonton gua. Itu banyak tuh ceritanya. Ceritanya dia Aduh, korban maaf ya, kambing. cemutat. Terus dia pas ngasih ke masjid, ini ntar kaki kanan depan, Kaki kaki kiri. kiri depan, kaki kanan belakang, kaki kiri depan buat saya ya katanya. Lah apa yang dikurbani? Nah, terus buat ke masyarakat cuman badannya doang. Iya nggak apa-apa, kakinya buat saya kan. Lah kan kebanyakan dagingnya di kaki kan. Ya seperti intinya sepertiganya itu hak. Biasanya kan ngambilnya satu kaki gitu ya. Ya kalau Gampang tuh dinamainnya. kalau misalkan kolektif nih kan satu sapi itu untuk 7 orang. Itu biasanya daging kalau sapi aja ya. Ya, diambil satu paha nih kanan, itu dibagi 7 orang 7. itu. Biasanya 2 kilo tuh Ji, Bisa, jatahnya kalau lebih, daging. tergantung sapinya. Kalau kayak gini mah bisa 3 kilo nih. Oh gitu Gue ya. kira gue sapi. Ngomongin panitia kurban ya, Iya. di zaman sekarang kalau kita zaman dulu kan suka banget tuh ikut-ikutan panitia kurban. Iya, iya. Kalau sekarang- Ikut-ikutan iya, kali. ikut-ikutan lah, biar dapat bisa dapat Lebih lah. Iya, lebih lah. Biar bisa dapat ada ekstra. gitu ya. Kalau zaman sekarang itu anak-anak sekarang udah pada nggak mau tuh, apalagi nyium bau Baunya gitu ya. Apalagi gimana? betul-betul. Dulu aneh nih ikutan gitu kan. Kalau di bagian bawain yang udah dikulitin ke yang buat dicincang tuh, aneh seneng tuh. Nah tapi kalau ke bagiannya bersihin perutan tuh Ji, aduh, tuh main tujuh kan itu, Jeroan ya? lu aja, lu aja. Nah itu dia, memang kalau sekarang itu kebanyakan ya jeroan itu malah dikubur. Oh, jadi udah nggak dibersihin lagi Nggak deh tuh ya? dibersihin, dikubur kayak misalkan usus. Seharusnya itu masih bisa dibersihin. Dibagiin. Masih bisa Nah ya. itu kan yang bukan itu kan kuku, tanduk, bukan. Yang bukan yang dibagiin lah. Ya sebenarnya kulit juga. Bisa dibagikan? Kulit bisa dibagikan. Oh, Termasuk hal buat. Nah, tapi biasanya kan yang terjadi nih Ji ya, kalau di kampung aneh, kulit itu dikumpulin Dijual. Ji, nah dijual, Nah. bagi-bagi panitia. Nah, itu Nah nggak itu boleh. Nggak gimana boleh. Ji, praktek Nggak begitu? boleh. Harum tuh Ji? Nggak boleh, itu haram. Nggak boleh. Haram guys, haram. Nggak Nah tuh, boleh kayak lu gitu. bilang dah tuh, kampungan lu tuh. Nggak boleh lah itu karena Itu terjadi berpuluh-puluh tahun itu prakteknya Ji. nah itu nggak Wah. boleh. Karena yang nggak dijadiin kurban itu apa kuku, Tanduk. semuanya yang bisa dijadiin korban. Oh gitu. Gitu. Tanduk dikorbanin gimana? Mau Ya, pakai tanduk kan nih? dipakai. Kayak kulit kan bisa disasak, dipotong-potong Iya. kalau mau gitu. Tapi kalau misalkan emang dijual nih, ada dijual boleh ya kan dijual, tapi uangnya itu Jangan dibagi panitia. jangan dipakai panitia, diberikan Sedekahin sedekahin lagi. lagi. Boleh dijual tapi disedekahin lagi, dan itu juga harus atas izin dari Yang punya korban. sang kurban. Berarti sama aja panitia itu kayak minta bayaran ya. Jadi Nah kalau itu dijual sekarang kan gitu gini, ya. malah Jatuhnya fenomenanya begini. sekarang gini kebanyakan ya. Yang maaf buat yang motong-motong korban ya. Kan motong korban itu kan digaji dibayar ya. Ada kan? anggarannya. Ada anggaran untuk biaya pemotongan hewan kurban kan. Nah, tapi kan kadang fenomena yang sekarang ini orang udah dibayar, kadang-kadang
Pak, ntar saya habis potong pala kambing saya minta 1 ya. Pak, saya pala sapinya minta 1 ya. Itu kan sebenarnya kan itu harusnya kan nggak boleh karena dia udah dibayar gitu. Ya itu banyak juga tuh. Tapi ternyata kan banyak. Kalau kata kita nih, Kang Jagal pasti tuh bawa kepala sapi tuh ntar iya. atau kedua gitu. Iya. Padahal tuh udah dibayar juga Udah dia. dibayar dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kepala nggak boleh ya? Dan setelah gue tahu, minta ini. Iya, minta aja nggak boleh. dan setelah gue tahu kepala sapi aja itu ya kalau bisa Itu kan nyeset, mahal, coy. bisa 20 kilo dagingnya. Daging banyak Pak. Dagingnya ya kalau bisa nyesetnya. Yang setahu saya gitu, karena di daerah saya pun banyak cerita-cerita seperti itu ya. Cuman ya kadang pun mereka tahu gitu hukumnya nggak boleh, tapi ya mau gimana ya? Tapi kan emang Ji, kita misalnya di bagian pencacahannya jadi panitia. Kan maksudnya kita kan keterbatasan ilmu nih dalam memotong-motong dagingnya kan. Maksudnya nggak kayak tukang Ahli-ahli dasar aja, lah gitu kan, tahu bagian ahli-ahli, mana, iya. potongnya gimana. Kadang potongnya nggak salah aja, asal nyacak gitu kan. Nah apalagi kayak bangsa kayak kaki, kepala, emang kita tuh rada sulit. Selain Ya, bukan keterbatasan ahlinya lah. alat, ya kan. Kan kita kan cuma bawa bendo doang kan kalau ikutan Zaman jadi dulu lah. panitia. Iya. Golok. Iya bendo, bilangnya. Udah gitu doang. Iya kan nggak ada tuh kayak mesin potong gitu ya. Kadang kan kalau sekarang ini ITF yang udah yang saya lihat ya, saya juga nggak, saya juga maksudnya nggak apa sih? Miring. Udah terus. Nggak berkecimpung gitu, motong-motong nggak. Sekarang ini saya nyatin doang. Kadang-kadang ya teman-teman sendiri juga kan, dia mau pisau nih, ambil pisau, cacak begitu, baru begitu doang, udah berdarah kan. Ini kopi, duduk rokok, banyak begitu. Kebanyakan Asal kelihatan kerja aja. asal Ya? kita kerja, kebanyakan seperti itu. Karena kan jagal bukan jagal beneran, maksudnya jagal dadakan gitu loh. Iya. Banyak yang seperti itu. Tapi ya Bisa-bisaan lah gitu ya. ya udah biarin aja gitu kan. Karena kan sekarang fenomena sekarang itu kan banyak gimana ya, entah bukan di sini kali ya, mungkin di mana gitu kan. Di Konoha. Konoha dan negara Konoha. Misalkan kambing nih, potong kambing. Lagi motong kambing, setelah motong kambing baru mau dikulitin, bijinya hilang. Lah, kemana biji? Kantongin duluan. Buset. Lo kan enak di torpedo. Lah, dikantongin duluan, tahu Ada yang begitu ya? kulit ini butut hilang. Banyak yang seperti itu dan hal itu sebenarnya nggak boleh. Terus ada Sama aja kayak nyolong dong ya? Memang itu. bagian hati sama nyali biasanya itu Nah. langsung ditelan tuh. Ada. Karena kan kalau kita yang sebaiknya gitu, kalau yang buat panitia korban, ada yang melihat gitu kan, misalkan dari biji, buntut dan lainnya itu dikumpulin dulu, kaki dikumpulin dulu. Nanti kalau misalkan emang ada yang mau setelah itu ya kita bagi-bagikan gitu. Jangan sampai Harusnya begitu yang harusnya benar. begitu. Tapi kan kalau Diumumkan, ditanyain ya gitu. fenomena yang sekarang terjadi di negara Konoha, bukan negara Indonesia ya, Konoha. Indonesia mah Itu kebanyakan seperti itu. Misalkan sapinya ada sekian, kambingnya ada sekian. Tahu-tahu hilang. Kambingnya ada misalnya ada 30, tahu-tahu udah yang tenteng aja lagi, bukan yang korban. iya nih. Boleh. Itu nggak boleh. Satu Haram. lagi Haram. nih. Jadi yang di rumah gue yang di Poltangan, kan ada gereja tuh. Nah, setiap kita umat Muslim ini beridul adha, Dibagi. mereka pasti Ikutan. nyumbang 1 ekor. Nah, Ekor apa? Ekor kambing. Oh, kambing. Tirek Kan ada kambing, ada sapi. tahu kan? Ya, terus. Nah, Ekornya doang. Iya, lanjut. Tapi pertanyaannya, apakah non muslim itu menyumbang kambing itu ibadahnya diterima? Pasti begitu. ya kurang lebihnya begitu. Iya, kan? Nah, satu itu, kedua untuk yang penerimanya itu gimana sih maksudnya? Apakah halal gitu? Halal, tetap halal. Oh, Kan iya. korbanan. Kalau untuk terima ibadahnya, bukan ibadahnya, tapi Allah balas langsung. Tadi baru udah dibahas ya tadi ya? Tapi di luar dibahasnya. Oh, Di dunia Di dibahas. dunia dibahas, apa dibahas? Misalkan dia lagi Berbuat kebaikan. misalkan dia punya usaha apa kan, dikasih korban begini, usahanya bakal Jalan. dikasih. Lu bisa sama Allah, rame, misalkan dia butuh rame, Makanya kasih Allah rame. Maha adil ya. Mahal nih, tapi kan di sana nanti pas di akhiratnya Nggak ada catatannya Ji. tawa aja lu. ada Berarti emang orang non muslim itu udah tahu ya Ji. Dia kalau ngasih di Tahu. dunia langsung dibahas di dunia. dibahas tahu. Kalau ada yang nonton non muslim, gimana gini? Loh, enggak kan pengetahuan juga buat Iya. mereka juga.
Gitu, siapa tahu aja ntar ada gitu ya. Pas di rumah itu ada yang nyumbang sapi 4 gitu kan ya. Misalnya dia terketuk hatinya ataupun emang udah budaya dari keluarganya mungkin. Kalau ada Idul Adha sumbang kalau ada gitu ya kan Ji. Ya, jadi dia cuma meneruskan lah ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Apa tuh? buat anak-anak muda Gen Z, selain hewan dan materi, itu kira-kira apa sih yang bisa dibuat untuk berkurban selain materi? Ya kan udah ketahuan korban itu cuman sapi, kambing, unta. Domba. Iya domba. Ya sekelas itulah. Domba. Emang ada yang kelasnya beda? Kan domba. Domba kan. Nah jadi gini. Jadi kalau lu yang masih punya ayam, jangan maksa nyoba buat berkurban Idul Adha gitu. Masak ayam dong. Ya, tapi saya sekarang mampu baru punya ayam nih Ji nih. Saya mau ikutan berkorban. Bisa. Nah terus itu tuh pasti banyak tuh Ji. Saya ini nyumbang sapi tapi bentuk saset. Masa aku? Masak Itu mah kan ibaratnya buat bercandaan doang. Iya. Yang diambil hati. Lu mah emang ngambil hati mulu sih. Emang ngambil pedu. Pahit. Jadi yang udah dipastiin itu ya. Ji? Yang udah dipastiin ya, Sapi. misal. Sapi. Kambing, domba, unta. Nah, ini pertanyaan nih. Pinter lagi pinter deh guys. Gini, Lagi Twitter lagi pas, banyak. Nabi Sulaiman itu Udah ya Mas. Balik lagi ya. Berat ini berat. anaknya Ibrahim sih. Ismail mana tuh kan? Nabi Ismail tuh pas mau disembelih dah, dia berubah tuh jadi onta atau Kibas, kambing. Kambing. Oh, kibas. Kambing tuh ada berapa jenis? Banyak sih ya. Ada bando. Ada kambing Jawa, ada kambing domba. Domba Garut. Ada domba Garut. Pertanyaannya aneh-aneh. Saya tukang kambing. Ada bandot. Ada bandot, bener. jadi kambing Ada gitu kambing ya. dulu, iya, kita kambing. Iya. Ya Allah. Kalau niatnya misalnya itu yang panitia mau yang motong-motong daging itu, dia niatnya cuma biar bisa dapat daging buat sate, itu pahalanya gimana sih? Pahalanya. Iya. Jadi misalnya nih Ji, saya nggak ngorban, saya ikutan panitia doang nih. Tapi tujuan saya di situ biar dapat daging lebih nih, biar saya bisa nyate Biar dapat sampai malam ekstra, 7 saya masih iya. bisa nyate tuh Ji. Iya. Balik lagi situ lagi emang pertanyaannya. 7 malam non-stop Banyak masih itu, bisa nyate. banyak. Itu banyak, iya. Ya itu semuanya itu tergantung dari niat masing-masing ya. Cuma dapatnya dia niatnya begitu ya itu doang dapatnya. Nggak ada dapat yang lain-lain. Nggak ada lebih dah ya. Nggak ada lebih gitu loh. Gitu. Berarti balik lagi ke niat dah. Baik-baik niat. Nah, oke. Tapi kan sekarang gini ya, maaf. Fenomena yang sekarang terjadi di Konoha, kebiasaan itu jadi peraturan. Kebiasaan yang salah pun menjadi peraturan yang benar. Oh, jadi Yang- pembenaran lah Yang tuh ya. sekarang begitu, yang udah-udah. Ya contohnya gini. Kalau kita kan korban nih, bikin di satu daerah itu kan korban daging banyak, kita membagikan kepada semua warga. Mau kaya, Oh, jadi nggak pilih-pilih tuh Ji. nggak pilih-pilih. Radius aja udah ya. Semua sampai non muslim pun Semua kita kasih. kita kasih. Kadang ada begini Ji. Kita nggak kedapetan kupon ini apa? PRT ngomong kan gitu ya. Kalau di tempat kita nih. Kupon iya PRT kupon. kita nggak kebagian kupon Aduh, apa nih? sebutan gua. Nah dulu, yang kurang mampu dulu. Gitu Ji. Iya. Jadi harusnya kalau emang cukup kita juga kebagian dong. Seharusnya begitu. Padahal kan kita nggak kaya-kaya amat gitu Ji ya. Ya seharusnya begitu kan. Tapi Sebenarnya iya semua sih. Semua. jadi Dibagi rata. iya kan dibagi rata karena itu kan kadang-kadang ya maaf ya buat panitia dan lain-lainnya kan kadang-kadang orang yang mampu dan tidak mampu nggak bisa dipilih-pilih gitu. Maksudnya nggak bisa dilihat. Ini kelihatannya nggak mampu, tapi padahal dia mampu. Justru yang kelihatannya mampu dia nggak mampu. Betul. Gitu. Ini kayaknya nggak mampu nih, padahal emasnya banyak. Iya, kadang-kadang kan Ini gini. kelihatannya mampu nih, cicilannya banyak. Iya, kadang-kadang kan ini maaf ya. Saya udah pernah rumah temen kan. Itu temen artis. Wih.
Artis lah dulu. Spill dong sama. Nggak usah. Artis FTP. Bukan artis, oh. betul bapaknya itu artis. Oh, bapaknya artis. Bapaknya artis. Temen-temen kok udah kaya lah itu. Oh, Roy Martin nih kayaknya. Bukan. Non muslim dong, kan Muslim, non-muslim, Kan bapaknya berarti sama gading gitu. bukan Muslim. ya? Kita kan sebagaimana teman kita kalau misalkan kita ya kita kan hitungannya di bawah mereka. Ngeliat lah, ngerti lah. Bukan. Sekejar Kalau kacamata kita ya. kan kalau misalkan bergaya begini, kalau makan maunya enak begini kan. Nah, diajakin nginep ke tempat dia nih. Ekspektasi kita, wah, ini bocah orang kaya, nih bapaknya artis. Aman makan nih lambung, nih, makan enak lambung, ya. makan enak, hebat, sampai sana. Merdeka lambung ya kan. Sampai sana. Makanannya kalau kita biasa maaf ya. Maroncong gitu ya. Enggak, kalau kita biasanya kan ya enggak semapan dia. Biasanya kan ayam apa gitu kan. Kita ngambek kan kalau nggak dikasih gitu. Pas main ke sana itu makannya ya makanan kampung. Kita sama temen, wah di situ kita sadar. Artinya gila dia segitu mapannya makanya begini berarti gue yang pada bergaya gitu loh. Kebanyakan makanya kita nggak bisa melihat itu orang kelihatannya mapan. Sebenarnya dia nggak mapan, tapi orang yang kelihatan nggak mapan dia mapan. Tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya kita sekarang ini udah nggak bisa melihat Ya itu lah. ini mapan ini nggak, makanya ya saya kalau di tempat saya sendiri ya kebetulan itu membagikan semua kupon. Sampai kan waktu itu kan karena ada yang bilang itu tidak bisa memanusiakan manusia kalau nggak dikasih semua. Gitu. Akhirnya kan dikasihin ke non muslim nih. Non muslim, tapi kita nanya dulu caranya gimana nih ngasih non muslim itu. Seharusnya kalau untuk Itu berarti lebih Ji ya? iya zakat itu apa sih daging kurban itu memberikan ke non muslim itu nggak bisa langsung. Terus lewat mana? Perantara. Bukan perantara. Jadi gini, ente korban. Ada non muslim nih misalnya nih. Non muslim bisa ada 3 orang. Ente korban. Contoh ujiannya yang non muslim gitu gimana ini? Siapalah. Nah, ente kan korban nih. Ente korban. Ente kan dapat daging nih. Daging ente yang dikasih. Oh gitu. Bukan daging yang tadi, bukan. Yang udah jatahnya itu bukan. Jatahnya itu kan udah banyak nih. Ente dapat sepertiganya kan. Nah, ente daging ente kasih ke dia. Kita tahu nih ini non muslim ya kan. Iya, di ente Kita kasih kan. Jangan nunjuk ke gue. Kan Kan cerita. Nah, ada ceritanya. ada ceritanya. Salah lah gitu. Seperti itu. Maghrib 4 rakaat lu. Tapi kalau subuh nih, subuh jalan ke masjid, ya kan? Jalan pas lagi jalan, tiba-tiba ada anjing. Anjing jilatin kaki. Ke masjid pulang lagi. Masjid. Anjing ini jilatin kaki. Ya, pinter ya. Pinter. Berarti Habib Jafar kurang. Maaf ya, Bib. Maaf. Oke. Kecuali jilatin kaki lu Iya, ya. anjing jilatin kaki. Ini juga Mas Teddy kayaknya ada bingung juga dikit. Iya, Mas Teddy. Tahu apa Mas Teddy? Oke, sementara gitu Pak Ji. Terima kasih ilmunya, pembelajarannya. Iya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua yang nonton juga amin. dapat ilmu-ilmu baru. Amin. Sebenarnya masih banyak yang harus dijelaskan kayak misalkan kambing itu umurnya berapa. Wah, Tapi boleh ada tuh. Kategori lah, kategorinya. Nanti dah itu mah. Iya, Ya, nanti dah. saya tanya aja dah, ntar ke DM gitu. Nanti kalau komen di YouTube lu balesin ya Ji ya. Insya Allah dibalasin. Nah, nanti dibalesin tuh sama Pak Ji tuh. Udah, ntar episode selanjutnya sama Aji lagi lah kalau komenannya banyak ya. Iya. Pertanyaannya banyak. Kita hadirkan lagi Masih nih. banyak sih, masih banyak yang import. dibahas. Ada hitungannya kan kayak kambing itu, sapi itu umurnya berapa tahun, ini berapa tahun. Harus kupak atau harus bagaimana kan? Kupak tuh apaan? Udah tanggal giginya. Oh, Kata gigi susunya udah nggak iya, ada. iya. Oke. Ini udah kupak belum? Bukan kupak lagi. Koplak. Udah. Oke, guys, sementara seperti itu. Jangan lupa buat UMKM yang daerah sekitar Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu. Kalau mau kita bantu promosiin bisa kontak admin 33 Media via IG. Oke, via IG langsung DM aja. Nanti kita bantu untuk promosinya. Kita masukin medsos kita free, Oke. tanpa biaya. Terus Clipper. klip untuk teman-teman clipper yang biasa ngeklip video-video pendek mau dari podcast kita, silakan yang mencapai 500.000 views boleh nanti kontak kita juga di DM, akan ada hadiah menarik dari Ujet. Hmm. Oke.
Voucher apa? Voucher apa? Voucher. Voucher nyuci seumur hidup. Berat juga. Oke, sementara gitu Pak Haji ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, barang.